berbahagia ini, saya selaku Kapolda Metro Jaya, tentunya saya mengapresiasi kepada anggota Subdit Jatantras, Direktorat Reserse Kriminal Umum di bawah pimpinan Direktur Bapak Kombes Pol Dr. Andes Yudi atas hasil pengungkapan pelaku mafia perbankan, yaitu pembobolan kartu kredit dan perbankan dengan menggunakan virtual phone yang dilakukan oleh kelompok Tulung Serapan dan Tulung Gajah, yaitu yang ada di daerah Palembang. Ya. Jadi perlu saya jelaskan, perlu saya urut kali juga oleh rekan-rekan bahwa periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Polda Metro Jaya telah mengungkap 18 perkara pembobolan kartu kredit dan rekening, dan jumlah yang diamankan adalah 48 tersangka. Ini tersebut cukup tentu yang memprihatinkan dan meresahkan masyarakat, khususnya bagi para nasabah bank. Dalam hal ini tentunya kami dari kepolisian memang berupaya maksimal dan kita fokus untuk memberantas secara tuntas, ya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ini meningkat. Ini yang menjadi perhatian kami. Dalam hal ini kami dari Polda Metro Jaya tentunya berupaya memaksimalkan agar masyarakat merasa nyaman, gitu ya. Pengungkapan kasus pembobolan kartu kredit dan nama bisa dikatakan kelompok F, ya. Tadi yang saya ulangi, yang pertama tadi adalah pengembangan, ya. Kemudian yang kedua ini hasil pengungkapan, yaitu kelompok F, yaitu pembobol virtual phone BCA. Saya ulangi, pembobol virtual phone BCA. Jadi di sini ada 3 tersangka yang ditangkap. Modus yang dilakukan yaitu para pelaku ini memanfaatkan sistem BCA yang sedang maintenance, ya, dengan cara melakukan transaksi top up ke virtual phone dengan menggunakan m-banking, di mana saldo tersangka ini tidak berkurang, lalu melakukan top up berkali-kali dengan virtual account yang sudah disiapkan oleh pelaku. Jadi ini modus yang dilakukan. Kemudian barang bukti yang disita dari kelompok F ini yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada 3 buah ATM BCA, 1 buku tabungan, kemudian 2 buah kartu belanja Matahari OVO, ya, kemudian 1 buah HP. Ini beberapa barang bukti yang disita dari 3 kelompok tersebut, dari ketiga tersangka. Sedangkan kerugian dari yang akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok F ini, yaitu dari hasil melakukan pembobolan rekening Bank BCA, yaitu sejumlah 63
4.900.000. Ini yang dilakukan oleh kelompok F yang 3 orang tersangka tadi. Kemudian ada lagi satu kelompok, yaitu kelompok YA. Ini adalah terkait dengan kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan dengan tersangka 7 orang. Maka saya sampaikan tadi, ini merupakan mafia, ya, merupakan mafia perbankan, bisa dikatakan demikian. Modus yang dilakukan oleh kelompok YA ini adalah yaitu melakukan transaksi belanja online, ya. Melakukan transaksi belanja online dengan menggunakan kartu kredit korban. Nah, kredit korban ini dia peroleh dengan cara membeli website di internet, dan untuk mendapatkan kode OTP, one time password. Ulangi, untuk mendapatkan kode OTP atau one time password atau kode verifikasi dengan cara mengaku sebagai petugas bank untuk pembatalan pembelian belanja online yang tidak dilakukan oleh korban. Jadi yang bersangkutan mengaku sebagai petugas bank, kemudian dia menelpon sasaran ataupun si korban bahwa apakah ibu pada hari ini melakukan belanja lewat online. Nah, ketika dijawab tidak, kemudian yang bersangkutan menanyakan berapa nomor OTP-nya untuk membatalkan pembelian belanja online tersebut. Nah, biasanya si ibu-ibu ini ataupun si korban dia percaya kepada orang yang menelpon ini karena menganggap bahwa orang tersebut adalah petugas bank. Nah, inilah kemudian dia dengan mendapatkan kode OTP ini, dia dapat menguras kartu kredit daripada sasaran yang sudah dipersiapkan. Ini modusnya, ya, yang dilakukan oleh kelompok YA ini. Virtual account yang dilakukan oleh kelompok Tulung Selapan Palembang ini. Jadi ini didasari dari ada 2 LP laporan polisi, ya, yaitu yang terjadi yaitu bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Itu yang mendasari, dan perlu saya sampaikan dalam hal rilis ini saya akan menyampaikan ada 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama ini adalah pengembangan kasus pembobolan rekening atas nama korban yang beberapa waktu yang lalu sudah dirilis, yaitu atas nama IB, ya. Jadi kelompoknya kelompok besar, dan kelompok ini sudah ditangkap. Kemudian masih ada beberapa DPO, 2 DPO, dan sekarang juga tertangkap 1 orang, yaitu atas nama P. P ini perannya adalah membantu tersangka besar dalam mendapatkan data target korban atas nama IB ataupun korban tadi. Kemudian modus adalah itu yang bersangkutan adalah menonaktifkan SIM card calon korban, itu dengan mendatangi gerai provider. Itu dia beralasan bahwa kartunya mati, kemudian meminta untuk diterbitkan SIM card baru sehingga pelaku dapat mengakses segala informasi korban melalui nomor tersebut. Jadi ini yang pengembangan.
Nah, kemudian ada dua kelompok yang tersampaikan, yaitu terkait dengan masalah pembobolan kartu kredit dan perbankan dengan menggunakan virtual phone.